kawan-kawan cerdas dan baik hati yang selalu bergembira. Kali ini saya akan mengulas tentang kasus pembunuhan Yosua dari sisi bagaimana psikologi massa bekerja di dalam menanggapi vonis atau hukuman yang diterima oleh para tersangka. Nah, kasus yang pertama, saya akan mengulas apa yang menjadi keputusan hakim terhadap Ferdy Sambo. Tentu saja di dalam konteks ini, massa begitu histeria ketika mereka menonton atau mendengar tentang apa yang menjadi keputusan hakim, yaitu hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Nah, histeria massa ini tentu saja sesuatu yang dapat kita anggap kontroversi, dalam pengertian biasanya publik akan bersimpati kepada orang-orang yang mendapat hukuman sangat keras seperti hukuman mati, apabila orang tersebut memang seorang hero, seorang yang memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan publik. Tetapi dalam konteks Ferdy Sambo, massa begitu histeria melampiaskan kegembiraan dan pandangan mereka di dalam melihat hukuman terhadap Ferdy Sambo. Tentu saja ini satu psikologi yang menurut saya dalam konteks itu agak mengkhawatirkan. Kenapa massa begitu histeria? Kuncinya adalah masyarakat sangat marah, kecewa, dan merasa putus asa dengan arogansi yang selama ini ditunjukkan oleh Ferdy Sambo. Baik ketika dia masih aktif sebagai polisi bintang 2 maupun ketika vonis sudah jatuh terhadap dirinya terkait dengan obstruction of justice, dia diberhentikan sebagai polisi. Hal-hal yang terkait dengan sikap atau arogansi Ferdy Sambo ini ditanggapi oleh massa sebagai sesuatu yang naif. Mereka merasa bahwa Sambo ini bukan orang yang jujur, bukan orang yang tulus, meskipun dia pernah menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga Joshua, tapi itu lebih kepada kepentingan untuk menenangkan massa, untuk menunjukkan bahwa dia seorang yang berjiwa besar, mau meminta maaf, tetapi tidak muncul dari hati nurani yang tulus, dari perasaan yang sangat dalam. Buktinya ketika di dalam persidangan dia masih muncul dengan alibi-alibi atau asumsi-asumsi yang sebenarnya sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Saya mengerti bahwa dia bermaksud untuk membela diri, menunjukkan bahwa dia tidak bersalah seperti yang semula menjadi tuntutan jaksa. Nah, hal-hal yang terjadi seperti itu membuat massa menjadi geram, menjadi sangat menyimpan sesuatu yang membuat mereka kecewa. Ketika putusan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, mereka histeris, mereka Nah, yang kedua, hukuman terhadap Putri Chandrawati. Seperti yang kita sudah dengar, Putri mendapat hukuman 20 tahun penjara dari proses hukum tingkat pertama. Masyarakat juga menyambut dengan satu perasaan excited bahwa Putri mendapat hukuman yang cukup tinggi masa tenggang waktunya. Massa merasa Putri adalah seorang
mastermind yang sangat penting perannya di dalam melihat kasus ini. Karena Putri sebagai figur sentral di dalam kericuhan ini, dia sebenarnya Putri mempunyai peran yang sangat penting di dalam memainkan sosok dirinya, korelasinya juga terhadap suaminya yaitu Ferdy Sambo. Nah, hal-hal yang terkait dengan peran Putri ini dibaca oleh massa bahwa dia sebenarnya di dalam asumsi pemikiran massa punya hubungan yang spesial dengan almarhum Yosua. Tetapi barangkali hubungan tersebut tidak mulus atau keinginan-keinginannya tidak terpenuhi seperti yang dia harapkan. Lantas kekecewaan itu berakibat terhadap hal-hal lain yang sangat buruk. Nah, peran-peran seperti itu yang dibaca oleh publik, oleh massa, yang membuat mereka juga merasa antipati terhadap Putri Chandrawati. Kalau kita perhatikan di dalam awal-awal persidangan, Putri itu kan tetap kekeh bahwa dia adalah korban dari Yosua. Namun logika publik dari perjalanan proses persidangan, mereka tidak yakin dengan apa yang menjadi argumentasi baik Putri maupun pengacaranya di dalam memberikan satu keyakinan kepada hakim bahwa dia betul-betul korban seperti yang digambarkan di dalam penjelasan-penjelasan pada saat persidangan. Nah, hal tersebut membuat massa menjadi antipati terhadap Putri Chandrawati, sehingga tidak muncul rasa simpati meskipun beliau seorang ibu, seorang wanita, seorang yang sangat mulia perannya di dalam keluarga. Nah, ketiga, saya akan mengulas tentang Richard Eliezer. Richard, seperti yang kita tahu, mendapat hukuman 18 bulan. Artinya apa? Tuntutan jaksa dan apa yang kemudian diputuskan oleh hakim jauh di bawah dari tuntutan. Ketika tuntutan terhadap Eliezer begitu besar dan itu di luar dari ekspektasi publik, mereka melakukan satu gerakan massa di media sosial yang menggambarkan kekecewaan mereka terhadap tuntutan jaksa. Nah, hal-hal yang terkait dengan psikologi massa ini, saya melihat apa yang menjadi keputusan hakim itu juga menjadi bagian dari aspirasi publik. Dalam konteks itu, hakim sangat paham bagaimana psikologi massa di dalam memahami satu persoalan hukum. Richard mereka anggap sebagai hero, sebagai pahlawan, karena dia punya peran sentral sebagai justice collaborator di dalam mengungkap kasus ini menjadi terang benderang dan terbuka terhadap banyak hal yang selama ini menjadi awan kelabu. Nah, peran Richard ini dinilai oleh publik sebagai satu bagian yang sangat penting. Karena itu Richard harus dibela, begitu pemikiran publik. Richard harus diselamatkan. Dia tidak boleh menjadi tumbal di dalam kasus ini. Karena tanpa Richard, kasus akan gelap. Tidak akan seterang benderang seperti yang kemudian bergulir di dalam persidangan. Nah, di dalam konteks itu hakim juga melihat satu kebenaran dengan keyakinan yang mereka temukan di dalam proses persidangan maupun
apa yang sebelumnya mereka pelajari dari berita acara pemeriksaan. Nah, psikologi itu juga menjadi sesuatu yang sangat urgent dan cukup besar perannya di dalam publik melihat kehadiran Richard sebagai tersangka dan kemudian dihukum cukup moderat. Mereka happy dan mereka merasa keadilan terhadap Richard memang sudah seharusnya seperti yang mereka perjuangkan melalui grooming di media sosial. Keempat, di luar dari ketiga tersangka ini, ada satu fenomena yang menarik, yaitu kehadiran Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas. Pak Mahfud juga sebagai Menko Polkam dalam struktur pemerintahan. Nah, Pak Mahfud juga punya peran yang sangat besar membuat kasus ini menjadi terang benderang, terbuka, dan mendapat dukungan besar dari publik. Saya kira tanpa dukungan silent operation Pak Mahfud, kasus ini tetap akan mendapat barrier yang cukup tinggi. Nah, peran Pak Mahfud itu sangat cerdas dan relevan dengan kekinian. Kenapa? Dia membuka apa yang menjadi gagasan dan pengetahuan dia ke publik, ke media massa, sehingga itu menjadi konsumsi media di dalam mengolah sesuatu menjadi opini yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam konteks itu, saya melihat Pak Mahfud itu bukan hanya sebagai pejabat tinggi, tapi dia juga punya peran penting di dalam nalurinya sebagai politisi. Kenapa? Ini yang menarik. Pak Mahfud kan sebenarnya punya kewenangan yang cukup besar untuk masuk ke dalam kepolisian secara struktur dengan menggunakan dia sebagai Kompolnas maupun sebagai Menko Polkam. Tetapi dia tidak menggunakan power tersebut dengan terbuka dan fight, tapi dia menggunakan psikologi massa untuk mendapatkan dukungan publik. Saya pahami kalau misalnya Pak Mahfud terjun mengobok-obok dengan kewenangannya, pasti dia akan mendapat resistensi. Dalam pengertian resistensi yang silent ya, secara struktural mungkin tidak, tetapi di dalam gerbang kepolisian itu pasti akan ada upaya-upaya yang gerakan-gerakan yang disiden atau pembangkangan dengan cara apapun lah. Itu bakal terjadi. Nah, karena itu dia lebih memainkan peran sebagai politisi, memanfaatkan opini publik untuk menggerakkan dukungan dan juga membuat kasus ini menjadi terang benderang, sehingga pihak kepolisian akhirnya dikalahkan dalam tanda kutip oleh opini publik. Polisi akhirnya nggak berani macam-macam. Mereka juga berhitung terhadap citranya, terhadap institusi yang mereka wakili. Mereka lebih sayang ke institusi ketimbang kepada satu pribadi, seorang seperti Sambo, gitu loh. Ini harus dipahami di dalam melihat konteks pemikiran massa, gitu loh. Nah, satu hal yang juga menarik dan menurut saya juga agak perlu tanda tanya. Dia kan excited banget, gitu loh, menunjukkan ekspresi kegembiraannya. Saya yakin itu memang jiwa beliau.
merasa itulah keadilan, bahwa Richard Eliezer itu memang nggak pantas dihukum besar. Tapi jangan lupa, Pak Mahfud juga politisi. Dia kembali memanfaatkan massa, memanfaatkan media untuk grooming tanpa dia berkata-kata secara verbal, tapi menunjukkan bahwa gesturnya, wow, my hero. Aspirasi saya begitu loh, aspirasi publik begitu loh. Eliezer itu memang tidak pantas dihukum besar karena dia dalam posisi yang ibaratnya seorang yang lemah mendapat pressure yang begitu kuat dari orang kuat, yaitu Ferdy Sambo. Nah, psikologi itu yang coba dipahami oleh Pak Mahfud di dalam konteks psikologi massa. Semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang. Sampai jumpa.